Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, yang tak akan membiarkan setiap kami berjalan tanpa arah, berjalan tanpa pimpinan dan perlindungan. Biarlah itu yang boleh kami yakini dan kami imani di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Tuhan boleh tolong setiap kami agar di dalam minggu-minggu Prapaskah ini semakin hari kami semakin boleh dibawa untuk boleh mengenal Allah sebagai gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan yang boleh tolong setiap kami agar kami terus boleh memahami firman-Mu dan juga terutama melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya, hari ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Dan kita akan melanjutkan khotbah berseri kita sepanjang minggu Prapaskah ini. Yang kita akan bersama-sama belajar tentang mengenal Tuhan sebagai gembala yang baik. Dan secara khusus pada minggu ini kita akan bersama-sama belajar gambaran Tuhan sebagai gembala yang memiliki belas kasihan. Dan kita akan belajar di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ke-44. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31, demikian bergantian sampai dengan ayat yang ke-44. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dan mengetahui tujuan mereka, dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus mereka memberi. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Supaya kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada 100, ada yang 50 orang. Itu ia mengambil roti dan 2 ikan itu. Ia mengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecah roti itu dan memberikan kepada murid-murid. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga mengangkat, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Dan orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul sama 2 ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan dan juga terutama melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 8 Maret ya, saya dan istri saya itu merayakan hari jadian kami ya, hari jadian pacaran ya. Karena kenapa perlu dirayakan? Karena perjalanan
berpacaran kami cukup panjang. Jadi ada beberapa tanggal-tanggal penting itu yang harus kami rayakan. Jadi ada tanggal jadian, tanggal tunangan, tanggal pernikahan. Itu ada beberapa tanggal-tanggal penting yang kami jadikan sebagai momen untuk kami rayakan. Nah, biasanya momen-momen tersebut itu saya jadikan sebagai saat untuk merefleksi relasi kami bersama gitu. Secara pribadi ada satu hal yang istri saya inginkan, ya, ingin saya lakukan gitu sebagai suami. Sebagai suami istri saya itu ingin saya menjadi pribadi yang lebih peka Bapak Ibu atau perhatian gitu ya. Karena istri saya tahu bahwa ketika pada awal pacaran itu saya adalah pribadi yang cuek gitu ya, nggak peka gitu ya. Kalau standar orang kepekaan perhatian itu segini, saya mungkin ada di bawah sini gitu ya, agak-agak jauh gitu ya. Jadi sangat cuek. Ketika berjalan melalui masa pacaran dan bertunangan, saya udah lebih baik gitu ya. Saya lebih baik lagi, tetapi harapan dari istri saya adalah saya semakin lebih baik lagi, semakin perhatian dan semakin peduli kepadanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu tentu bahagia memiliki pasangan yang perhatian, bukan? Benar gak sih? Senang ya punya pasangan yang bisa memperhatikan dan memahami. Bahkan tanpa disuruh, tanpa diminta, pasangan Bapak Ibu itu sudah tahu apa yang kita perlukan. Mungkin suaminya pulang dari pekerjaan atau istrinya pulang dari kerjaan, urusan rumah tangga itu udah beres gitu ya, tanpa perlu disuruh, entah dibereskannya itu pakai bantuan robot atau bantuan asisten, itu yang penting beres gitu ya. Jadi kita bisa pulang mungkin ya. Biasa kan ditesnya dengan cara diajak makan bersama gitu ya. Kalau misalnya calon pasangannya ini peka, tidak sibuk dengan dirinya sendiri gitu ya. Wah, ini boleh nih jadi ya. Bapak Ibu, kita bersama-sama merindukan gitu ya. Ada satu kebutuhan di dalam diri kita akan kerinduan untuk dimengerti dan dipahami, Bapak Ibu. Kita ada satu kerinduan di dalam diri kita bagaimana kita itu ingin dimengerti dan dipahami. Tetapi kalau kita melihat sekeliling kita, kita mendapati ada banyak orang-orang di sekitar kita, bahkan pasangan kita tidak begitu sempurna memahami dan mengerti kita, bukan? Tetapi kita bersyukur ada satu pribadi yang paling mengerti, yang memahami apa yang kita butuhkan. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Dialah yang paling mengerti dan dia bisa memuaskan hasrat kita, kerinduan kita yang paling dalam. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini, bahwa Kristus sebagai pribadi yang paling mengerti yang kita butuhkan. Kristus itu sebagai gembala yang memiliki belas kasihan. Dan kita akan bersama-sama belajar dari teks yang kita sudah baca bersama-sama. Kalau di beberapa minggu-minggu yang lalu kita belajar dari teks-teks perjanjian lama, memberikan gambaran tentang Allah sebagai gembala yang baik dari konteks perjanjian lama. Tapi pada minggu ini dan minggu-minggu ke depan, kita akan melihat bagaimana Allah sebagai gembala yang baik yang kemudian dinyatakan, diwujudkan di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat dari satu teks yang tentunya sudah sangat familiar bagi setiap kita. Tentunya mungkin Bapak Ibu yang ngajar di sekolah minggu atau rekan-rekan pemuda yang dari sekolah minggu sudah pernah mendengar teks ini. Teks di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Di dalam bagian ini yang menjadi istimewa adalah Bapak Ibu, bahwa kisah ini adalah satu-satunya kisah mukjizat yang dicatat di dalam keempat Injil. Ada banyak mukjizat gitu ya. Ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ada banyak kemunculan peristiwa yang menakjubkan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang penting gitu ya. Yang mungkin buat kita pembaca sekarang itu luar biasa gitu ya. Tetapi hanya kisah ini yang dicatat di dalam kisah atau penulis Injil. Jadi keempat penulis Injil memandang bahwa kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini sangat penting. Dan kita akan bersama-sama melihat dulu sih sebenarnya apa signifikansi gitu ya. Apa pentingnya dari kisah ini sehingga penulis Injil itu merasa perlu mencatat peristiwa ini dan memasukkannya ke dalam bagian redaksional dari Injil mereka.
Yang pertama kita akan melihat bersama-sama bahwa bagian ini dari kisah ini menggambarkan Yesus sebagai pemimpin yang sempurna. Jesus as a perfect leader. Kalau kita melihat pada bagian ini bahwa Yesus itu di dalam pelayanan yang dilakukannya sepanjang 3,5 tahun yang dilakukan, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa besar, mukjizat-mukjizat besar yang dilakukannya. Yesus membangkitkan orang mati, Yesus meredakan angin ribut. Suatu yang menurut kita pembaca modern sekarang itu adalah suatu tindakan yang luar biasa, yang melampaui hukum-hukum alam gitu ya. Tetapi kenapa pada bagian ini justru yang dicatat adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita perlu melihat dari sudut pandang atau kacamata orang pada masa itu. Bahwa yang dianggap penting bahkan seberapa besar keajaiban peristiwanya, melainkan bagaimana peristiwa tersebut mengingatkan akan peristiwa apa. Jadi bukan tindakannya yang penting, tetapi tindakan tersebut mengingatkan akan peristiwa apa. Dan dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, itu mengingatkan akan 2 tokoh besar. Yang pertama adalah Elisa, dicatat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Di mana Elisa pada saat itu memberi makan banyak orang. Di situ dikatakan bahwa Elisa memberi makan banyak orang. Bagian ini juga mengingatkan orang-orang pembaca pada masa itu tentang Musa. Musa yang di mana memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir di tengah padang gurun. Di situ Tuhan memberikan mana, di mana Tuhan memelihara bangsa Israel melalui pemberian mana. Pemberian ini itu sangat membekas di pendahulunya. Sehingga mereka itu bisa menyimpulkan bahwa ini loh tokoh gitu ya, ini loh pemimpin besar, ini loh Yesus ini referensinya berarti kepada 2 tokoh besar yang diagung-agungkan oleh bangsa Israel, yaitu Elisa dan Musa. Tetapi bukan hanya itu, bahwa Yesus itu pelayanan yang Yesus tunjukkan menunjukkan bahwa Yesus adalah Elisa yang lebih baik dan Musa yang lebih baik. Elisa yang sempurna dan Musa yang sempurna. Pelayanan Yesus merujuk kepada apa yang dilakukan oleh pemimpin besar bangsa Israel. Sehingga wajar kalau kita bisa melihat bahwa peristiwa ini dicatat oleh keempat penulis Injil. Karena ini menunjukkan signifikansi dari pelayanan Yesus, pribadi Yesus itu merujuk kepada para tokoh besar ini. Selain itu, hal kedua yang menjadi penting kenapa bagian ini dicatat oleh keempat penulis Injil, menggambarkan bahwa tindakan ini menunjukkan nubuatan dari para nabi-nabi. Kisah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang merupakan peristiwa yang sangat penting gitu ya, sangat penting yang terjadi. Tapi ada banyak kesalahpahaman yang dimiliki oleh orang-orang yang mungkin menantikan sang juru selamat, sang Mesias itu. Kita sudah belajar ya dari beberapa minggu lalu dari teks-teks nabi-nabi, dari teks-teks nubuatan bahwa nanti ada seorang pemimpin, seorang penebus, seorang penyelamat yang akan mengumpulkan kamu, yang akan memimpin kamu, yang akan membangkitkan lagi bangsamu. Nah, itu dipahami oleh bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan dan mereka menyadari kenyataan bahwa bangsaku ini gak balik gitu ya. Bangsaku ini tetap bangsa jajahan. Karena setelah mereka kembali dari Babel, mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka ada di bawah penguasaan Media Persia. Media Persia terus kemudian ditaklukkan oleh Romawi sampai pada zamannya Yesus. Jadi ketika Yesus itu lahir, bangsa Israel itu tetap tidak merupakan bangsa yang mandiri atau independen. Mereka tetap ada di bawah jajahan pemerintahan Romawi. Makanya mereka memiliki pemahaman bahwa nanti nih ketika pemimpin itu lahir, pemimpin itu datang, pemimpin yang digenapkan itu dia adalah pemimpin yang akan membawa bangsa kita itu berjaya lagi. Seperti ketika masa-masa kejayaan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Daud dan Salomo. Makanya mereka memiliki pemahaman bahwa nanti pemimpinnya ini adalah pemimpin militer. Pemimpin perang
Yang diharapkan dari Sang Mesias itu adalah panglima perang itu yang akan memimpin mereka dan membuat Israel itu berjaya kembali. Tetapi bukan itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Makanya kalau kita lihat banyak kelompok-kelompok yang berkembang pada masa itu, salah satunya adalah orang-orang zelot. Orang-orang zelot itu adalah orang-orang yang menganggap yang siap berperang nih untuk menegakkan kembali kerajaan Israel seperti dulu kala. Tetapi Yesus datang, Yesus menunjukkan bahwa aku bukan datang sebagai panglima perang. Aku datang sebagai sang gembala yang akan mengumpulkan umat. Sebagai seorang gembala yang akan membawa kami umatnya, yang akan membawa kami bangsa Israel pulang. Tetapi bukan hanya bangsa Israel, tetapi setiap bangsa. Yesus datang sebagai penggenapan sang gembala itu yang akan mengumpulkan, membawa kembali pulang umat Tuhan. Namun bukan hanya Israel, tapi ia memperluas gitu ya berkatnya dan membawa segala bangsa untuk pulang. Dan sebagai gembala, Yesus itu memahami apa yang menjadi pergumulan dari umat Tuhan. Makanya kalau kita lihat di ayat yang bersama-sama sudah kita baca tadi dan juga dibacakan sebagai ayat Prapaskah di ayat yang ke-34, Yesus melihat bahwa umat gembalaannya seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Gambaran kalimat ini sangat penting Bapak Ibu, karena menggemakan, mengingatkan kembali akan apa yang Musa katakan di dalam Bilangan 27 ayat yang ke-17 dan juga di dalam Yehezkiel 34 ayat 5. Gembala itu kondisinya seperti apa? Kita kan sudah beberapa kali dikotbahkan, diceritakan, dijelaskan tentang domba itu binatang yang tanda kutip ya, kurang cerdas ya. Domba yang sangat bergantung banget gitu ya sama gembalanya. Domba itu adalah binatang yang sangat butuh sekali tuntunan. Dan ketika domba tersebut tidak ada gembalanya, mereka akan menjadi kawanan yang kehilangan arah, nggak tahu nih mesti kemana, nggak tahu arahnya kemana. Dan kondisi itu membuat mereka rentan dan rawan untuk diserang, rentan dan rawan untuk dimangsa. Biasanya pemangsa itu udah berkeliling sekitar ketika melihat gitu ya, ketika kawanan domba itu udah gak ada pemimpinnya, dia tinggal takut-takutin aja, mereka nyebar semua. Karena nggak tahu mesti ngikutin siapa ini, mesti ngikutin siapa, mereka nyebar. Dan pemangsa itu akan melihat yang paling lemah itu yang mana, dan itu yang akan dimangsa, dan itu yang akan dijadikan mangsa mereka. Dan Yesus itu melihat umat Tuhan itu seperti kawanan domba tanpa gembala. Umat Tuhan itu butuh tuntunan, butuh arahan, butuh perlindungan, dan butuh pimpinan dari sang gembala itu. Dan itulah yang diberikan Tuhan Yesus pada bagian ini. Dan itu yang akan kita bersama-sama pelajari. Ada dua hal yang akan kita pelajari dari teks yang kita baca bersama-sama. Apa yang akan Tuhan Yesus berikan sebagai seorang gembala yang penuh dengan belas kasihan, yang datang untuk memberikan tuntunan, arahan, perlindungan kepada umat kawanan domba gembalaannya. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita bersama perhatikan di dalam ayat yang ke-30 sampai ke-4. Di situ Tuhan itu menjanjikan untuk memberikan ketenangan yang sejati. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-30, ayat 30 itu dimulai dengan kata sambung kemudian, ya kan? Kemudian yang artinya bahwa kisah itu masih melanjutkan dari kisah-kisah sebelumnya, ya kan? Kisah-kisah sebelumnya kalau kita lihat dua perikop sebelumnya, berarti kisah tersebut menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu mengirim para murid berdua-berdua untuk memberitakan Injil. Kenapa mereka mengirimkan berdua-berdua? Bukan karena murid-muridnya takut, bukan karena murid-muridnya itu nggak berani sendiri, tetapi karena kesaksian dua orang itu lebih dipercaya daripada kesaksian satu orang. Jadi mereka kan datang untuk bersaksi tentang Injil.
Pada masa itu kesaksian 2 orang itu dianggap lebih kuat gitu ya, daripada kesaksian 1 orang. Makanya dikirimkan 2 orang untuk bersama-sama memberitakan Injil, menjadi saksi tentang Yesus Kristus. Dan pelayanan yang mereka lakukan, kalau kita baca di teks-teks berikutnya, bahwa pelayanan yang mereka lakukan itu berdampak sangat signifikan, berdampak yang sangat baik dan membuat orang itu tertarik kepada Yesus. Pada bagian ini saya mau membawa kita untuk stop dan merefleksi sejenak bagian ini, Bapak Ibu. Saya ketika membaca bagian ini, saya merenungkan satu hal. Ketika kita pelayanan, indikator apa yang membuat pelayanan kita itu dikatakan berhasil? Indikator apa? Ketika kita berhasil mendatangkan 1000 jemaat gitu ya, kalau saya berkhotbah misalnya, saya berkhotbah di hadapan 1000, 5000 orang. Atau mungkin ketika Bapak Ibu melayani, ketika dapat pujian, oh bagus ya pelayanan. Apa indikator keberhasilan kita pelayanan? Ketika saya merenungkan bagian ini dan melihat dari teks ini, kita lihat para murid loh yang memberitakan Injil. Mereka pergi kemana-mana. Tetapi yang dimasyurkan adalah nama Tuhan, Yesus. Karena di bagian perikop sebelumnya yang mengisahkan tentang Herodes, Herodes itu mentionnya cuma siapa? Yesus. Nama Yesus yang dikenal. Jadi dari pelayanan yang dilakukan oleh para murid, nama Yesus yang dikenal, nama Yesus yang bahkan diincar oleh Herodes. Bagian ini membawa kita bersama, saya mengajak kita semua untuk merefleksi Bapak Ibu. Berhenti sejenak. Bahwa keberhasilan utama seorang pelayan Tuhan adalah ketika dirinya semakin tidak dikenal, namun nama Tuhan yang semakin terkenal. Itu yang menjadi keberhasilan, indikator kita. Ketika kita semakin melayani, bukan diri kita yang semakin dikenal orang, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Ketika kita semakin giat melayani, ketika kita semakin giat memberitakan Injil, tetapi justru nama kita yang melambung, mungkin ada yang salah dengan pelayanan kita. Mungkin ada yang salah dengan motivasi kita, atau mungkin ada yang salah dengan orang yang kita sampaikan berita Injil. Karena menjadi pelayan Tuhan itu kita harus siap dilupakan Bapak Ibu. Kita harus bahkan tidak diingat orang. Menjadi pelayan Tuhan itu kita harus ready untuk bahkan gak diingat gitu ya. Dan bahkan dilupakan. Mungkin 1-2 generasi kita mungkin masih diingat sebagai majelis yang handal, mungkin sebagai pengkhotbah yang pintar, tetapi kita harus siap untuk dilupakan. Karena fokus utamanya, keberhasilannya adalah ketika nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Bagian ini membawa kita untuk berefleksi sejenak Bapak Ibu. Ketika kita melayani, motivasi apa yang kita lakukan? Motivasi apa yang kita miliki ketika kita bersama melayani, memberikan diri untuk Tuhan? Ataukah untuk kebanggaan kita? Ataukah supaya kita dikenal? Ataukah supaya kita diakui orang? Tapi bagian ini mengingatkan setiap kita Bapak Ibu, bahwa menjadi pelayan Tuhan, fokus utamanya adalah nama Tuhan yang semakin dikenal dan ditinggikan. Mari kita kembali kepada penjelasan awal, bahwa gembala yang baik itu akan memberikan ketenangan yang sejati. Kalau kita melihat di tengah keberhasilan para murid, di tengah keberhasilan mereka kembali melaporkan gitu ya, apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang mereka lakukan untuk memberitakan Injil. Yesus menyadari dan tahu bahwa para murid ini mengalami kelelahan. Para murid ini capek. Dikatakan bahwa begitu banyak orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat gitu ya. Makanya Yesus berkata, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Maka berangkatlah mereka untuk mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Bapak Ibu, tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah tindakan yang literal, memang diajak istirahat gitu ya. Tetapi bukan hanya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu juga beristirahat loh. Ada satu makna yang lebih besar yang mau Tuhan Yesus sampaikan di dalam bagian ini. Saya memberikan highlight penebalan pada kata sunyi, Bapak Ibu. Kata sunyi yang digunakan di dalam bahasa Yunaninya dalam teks ini itu juga digunakan untuk menjelaskan tentang kondisi suatu tempat yang tidak berpenghuni atau bahkan padang gurun. Padang gurun. Bagian ini mengingatkan kembali sebagai pembaca yang memiliki latar belakang konteks Yahudi ya. Padang gurun itu merupakan tempat yang penting bagi orang Israel. Padang gurun itu adalah tempat di mana mereka keluar dari tanah Mesir, berputar-putar selama 40 tahun. Dan di sana mereka mengalami pencobaan, mengalami pemeliharaan sekaligus pembentukan daripada Tuhan. Tuhan Yesus itu mau mengajak para murid itu untuk melihat di tengah kesunyian, di tengah padang gurun, mereka bisa mendapatkan istirahat, ketenangan yang sejati, Bapak Ibu. Ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Kelegaan di tempat yang sunyi yang Yesus tawarkan itu adalah kelegaan dan pemeliharaan yang diperoleh, yang didapatkan meskipun keadaan sekitarnya itu sulit. Tuhan Yesus itu mau menunjukkan bahwa ketenangan itu adalah berasal dari aku. Meskipun keadaan sekitar kita sulit, tetapi kamu bisa memperoleh ketenangan, kelegaan yang sejati. Bagaimana kita mengaplikasikan bagian ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita hidup di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu produktif. Menuntut kita untuk selalu kerja, untuk perform, excellent gitu ya. Sehingga tidak ada ruang untuk kegagalan sedikit pun, tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun di dalam kita. Sehingga ini menyebabkan kita menjadi seorang pribadi yang mungkin terus berusaha memberikan yang terbaik, memberikan yang baik. Kita mungkin terjebak dalam satu istilah yang saya ambil dari seorang penulis, yaitu treadmill performa. Treadmill ya, tahu ya, alat lari statis yang Bapak Ibu. Kita terjebak dalam treadmill performa yang terus kita berusaha untuk berlari, menunjukkan karena tuntutan daripada dunia kita. Kita harus memberikan yang terbaik, yang excellent. Tidak ada ruang buat kegagalan, tidak ada ruang buat kesalahan buat kita. Kesalahan itu harus disingkirkan. Bapak Ibu bisa lihat di media sosial kita yang selalu ditunjukkan itu apa? Berhasilan kan? Makan di tempat mewah gitu ya, di foto. Coba makan di pinggir jalan gitu ya. Ada, gak usah lah, gak estetik gitu ya. Tempat-tempat makan itu berlomba-lomba untuk membuat tempat makannya, tempat ini usahanya menjadi estetik mungkin supaya orang bangga gitu, bisa dipamerkan. Tidak ada ruang untuk kesalahan sedikit pun. Dunia menuntut kita untuk seperti itu. Sehingga kita mudah sekali di tengah himpitan paksaan dunia kita, itu kita menjadi lelah, capek. Dan dampaknya apa? Kita cari pelarian, ya kan? Kita cari rilis gitu ya. Kita butuh rilis. Dan rilis yang ditawarkan dunia apa? Liburan, benar kan? Ayo liburan gitu ya. Ini bentar lagi udah mau holiday season ya, liburan panjang. Udah siap-siap, mungkin Bapak Ibu udah ada yang beli tiket liburan gitu. Ayo healing gitu ya. Ayo self reward gitu ya. Berikan barang terbaik untuk dirimu gitu ya. Itu adalah upah atas hasil kerja keras yang telah kamu lakukan. Ayo healing, ayo pergi gitu ya. Ayo pergi kemanapun, visit ini, visit itu gitu ya. Everybody can fly gitu kan, semua tagline salah satu maskapai, fly better gitu. Itu yang ditawarkan, himpitan dari dunia untuk tampil excellent. Ketika kamu lelah, ini solusinya yang ditawarkan oleh dunia. Healing, liburan, self reward. Tetapi pada kenyataannya ketika kita menuruti itu,
Kita bisa dapati nggak ketenangan yang sejati? Kita bisa dapati nggak ketenangan yang sesungguhnya? Bisa sesaat, bisa hanya sementara. Kadang pulang dari liburan kita malah tambah sumpek ya. Entah capek gitu kan, entah mungkin tagihan menumpuk kalau misalnya kita pembayaran waktu liburan pakai pay letter atau pakai kartu kredit, atau mungkin bahkan sakit gitu kan, malah tambah pusing. Akhirnya kita kayak terjebak dalam satu siklus yang wah kerja keras, terus liburan, terus pusing lagi kerja keras lagi. Dan di tengah situasi seperti ini, inilah yang ditawarkan oleh dunia Bapak. Saya bukan bilang bahwa kerja keras itu salah ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang salah dengan kerja keras. Performa yang excellent kita harus tunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Karena di Alkitab juga mengajarkan kita harus memberikan yang terbaik gitu ya. Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Excellent, kita anak Kristen bukan dituntut untuk udahlah seadanya gitu ya. Ngapain kita ikutin dunia? Bukan, cara kerja kita bukan seperti itu. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu, tetapi tujuannya adalah memberikan makanan buat berhala diri kita, berhala pembuktian, berhala pengakuan, berhala penerimaan yang di dalam diri kita, maka itu menjadi salah tujuan. Itu menjadi salah. Pekerjaan yang baik, pekerjaan yang excellent kita lakukan adalah sebagai sebuah bentuk panggilan. Dan ketika saya mengatakan bahwa liburan, healing adalah narasi dunia, bukan berarti saya melarang untuk liburan ya. Bapak Ibu langsung batalkan tiket perjalanannya, saya udah pesen tiket ini, saya batalin nih, katanya Los William ini salah, ini duniawi banget nih. Enggak salah, boleh liburan Bapak Ibu. Silakan gitu loh. Silakan healing, silakan self reward gitu. Tapi ingat bahwa istirahat itu penting. Tetapi istirahat itu bukan Tuhan kita. Kadang goalnya kita kan salah ya. Goalnya adalah pergi liburannya, istirahatnya, healingnya. Itu yang kita jadikan sebagai solusi. Tetapi ketika kita menjadikan itu sebagai tujuan, maka itu kita menjadikan sebagai Tuhan. Menjadi berhala kita. Istirahat itu memang penting, tetapi istirahat bukan Tuhan kita. Yang memberikan ketenangan sejati, yang memberikan kelegaan yang sejati, adalah kita bersama dengan Tuhan mengalami. Meskipun keadaan sulit, meskipun keadaan biasa-biasa saja, meskipun libur biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengalami rest bersama dengan Tuhan, kita bisa mengalami ketenangan yang sejati. Dan itulah yang diberikan dengan Tuhan melalui bagian kalimat ini. Tuhan Yesus mengajak para murid, mari ke tempat sepi. Di tempat yang sunyi, sepi, yang padang gurun ini, engkau akan mengalami istirahat yang sejati. Karena apa? Karena bersama dengan aku. Karena bersama dengan aku. Akulah yang memberikan kamu ketenangan yang sejati. Jadi saya mau menyimpulkan bagian ini bahwa bukan soal bagaimana keadaan yang kita alami yang membuat kita tenang Bapak Ibu. Tetapi bersama siapa kita dapat tenang. Bukan soal bagaimana keadaan yang membuat kita tenang, tetapi bersama siapa kita dapat tenang. Kita seringkali mengalami kesulitan, mengalami pergumulan dalam hidup kita. Yang kita doakan apa sih? Perubahan keadaan kan? Bener kan? Kita berdoa supaya keadaan ini berubah gitu ya. Ekonomi semakin membaik gitu ya. Kesehatan kita semakin membaik. Tapi gimana kalau Tuhan gak memberikan? Tapi bagaimana kalau Tuhan memberi? Tetap memberikan kita dalam keadaan yang sulit. Kita mungkin lupa untuk berdoa, meminta supaya kita kuat, supaya kita bisa berjalan, beriman bersama dengan Tuhan. Bukan soal keadaannya yang membuat kita tenang, tetapi bersama siapa kita berjalan. Ibarat kita ini sedang dalam perjalanan, kita tahu drivernya ini udah lulus lisensi khusus gitu, aman gitu. Kalau kita berkendara ke tempat yang kita nggak tahu, tapi yang ngendarain ugal-ugalan, nggak tahu. Meskipun pemandangan sekitar kita itu cantik, pemandangan sekitar kita itu bagus, kita tetap nggak akan tenang. Yang penting bersama siapa
ketika kita berjalan. Dan itulah yang diberikan Tuhan. Dan itulah yang dipahami oleh Tuhan. Kita hidup di tengah dunia yang penuh tekanan. Dan Tuhan memberikan kelegaan, ketenangan yang sejati yang ditawarkan. Satu kenyataan bagaimana kita itu diterima meskipun kita itu sebagaimana adanya. Kita itu diterima meskipun seringkali melakukan kesalahan. Kita tetap dikasihi dan diakui tanpa kita perlu membuktikan apa-apa. Karena Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus, Sang Gembala yang penuh belas kasihan. Bagian kedua yang mau kita lihat bersama-sama Bapak Ibu, bahwa Yesus sebagai Gembala yang penuh belas kasih bukan hanya memberikan ketenangan sejati, tetapi Ia juga memberikan dirinya bagi setiap kita. Tuliskan di dalam ayat 35 sampai 44. Kita bisa melihat bahwa setelah para murid itu bertolak, namun orang-orang itu tetap mengikuti mereka. Orang-orang itu tetap berbondong-bondong ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Dan di tengah kelelahan itu Tuhan melihat orang-orang yang berindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus melihatnya sebagai panggilan untuk melayani. Pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan dan pengorbanan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kisah ini gitu ya, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang seringkali dikisahkan atau diceritakan terpisah dari konteksnya. Makanya seringkali kita bisa mendapati pesan-pesan yang sifatnya, oh marilah kita saling berbagi gitu ya. Ketika kita saling berbagi, 5 roti 2 ikan itu diberi, Tuhan akan memberkati, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Atau mungkin kita seringkali mendapat pesan, para murid itu tidak bisa melihat, hanya berfokus pada keterbatasan, hanya berfokus pada masalah. Tetapi Tuhan Yesus itu melihat jauh ke depan. Ia bisa mengubah kondisi yang sulit menjadi kondisi yang penuh berkat. Ketika kita memisahkan bagian ini gitu ya, kita seringkali mendapatkan pesan-pesan yang sifatnya mikro gitu ya. Bukan berarti pesan-pesan tersebut salah ya Bapak Ibu. Tetapi ada tujuan utama kenapa kisah itu diseletakkan oleh penulis Injil Markus di bagian tersebut. Kalau kita baca secara keseluruhan di pasal 6, kita akan mendapati urutan yang sangat aneh gitu ya. Habis Tuhan Yesus itu mengutus para murid, diselingi oleh kisah Herodes. Terus baru dilanjutkan lagi dengan para murid itu pulang gitu ya. Kenapa nggak dihilangin aja atau Herodesnya ditaruh di paling belakang sih? Gitu ya, kan lebih enak gitu bacanya tanpa perlu melompat. Tetapi gaya penulisan ini seringkali digunakan oleh penulis Injil Markus. Jadi menyelipkan satu kisah di antara 2 kisah yang sama. Jadi istilahnya itu seperti sandwich gitu ya. Jadi roti ada isinya di tengah gitu ya, diapit. Jadi kisah dari Herodes itu mengapit daripada kisah murid-murid diutus dan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk memberikan kita suatu gambaran. Kalau kita baca di dalam kisah Herodes itu, kita bisa menjapati sebuah konteks pesta. Sebuah pesta ulang tahun dari Herodes. Di mana Herodes itu mengundang para petinggi, para kolega, para atasan-atasan, semua orang-orang yang dikenal. Dan mereka bersama-sama mengadakan pesta besar untuk merayakan ulang tahun Herodes. Sebuah konteks pesta. Sementara Yesus, kalau kita baca dengan teliti, ada satu bagian yang menggambarkan bahwa sebenarnya yang dilakukan Tuhan Yesus itu juga dalam konteks tanda kutip pesta. Kita lihat di ayat yang ke-39. Dikatakan begini, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 50 orang. Ketika kita membaca bagian ini, ya wajar lah ya orang di tempat sunyi, masa disuruh bawa kursi masing-masing, kan gak mungkin.
Tetapi bagian ini bukan hanya menggambarkan konteks secara literal pada masa itu, konteks historisnya, tetapi ada bagian penting. Orang Yahudi itu punya kebiasaan makan itu duduk di kursi. Orang Yahudi itu punya kebiasaan makan duduk di kursi. Mereka harus makan itu dalam sebuah tempat dan duduk di kursi dan makan di meja. Tetapi budaya Romawi gitu ya, itu biasanya mereka duduk selonjor istilahnya ya, duduk di bawah gitu ya, sebagai bagian gambaran dari pesta. Makanya kalau kita lihat gambaran yang literal, yang sesuai dengan konteks perjamuan terakhir, itu adalah gambaran yang bukan duduk di meja gitu, tapi duduk selonjoran, karena Tuhan Yesus juga hidup di dalam budaya Romawi pada masa itu. Di bagian itu mau menggambarkan Tuhan Yesus itu mau memberikan gambaran pesta untuk mengkontraskan antara pestanya Herodes dengan pesta yang Tuhan Yesus tawarkan. Saya memberikan perbandingan seperti ini Bapak Ibu. Bahwa pestanya Herodes itu adalah pesta yang eksklusif gitu ya. Eksklusif dihadiri para pemimpinnya. Pesta yang hanya orang-orang tertentu yang datang. Pesta yang sangat elitis ya, undangan tertentu pejabat-pejabat negara tinggi. Dan juga di situ juga ada perbudakan di sana. Pastinya orang-orang yang di bawah akan melayani para atasannya. Juga di situ ada eksploitasi. Kalau kita lihat di situ ada anaknya Herodes yang menari-nari. Para penafsir menduga karena di situ para tamunya adalah para laki-laki, biasanya tarian yang disuguhkan adalah tarian yang erotis. Di tengah kemabukan mereka ada tarian yang erotis, sehingga wajar ketika seorang dalam kemabukannya berkata, apapun yang kamu minta akan aku berikan gitu ya. Itu kan satu kalimat yang konyol gitu ya. Kalau misalnya anaknya Herodias itu nanti saya minta kerajaanmu, ya bangkrut itu langsung Herodes pada saat itu gitu ya. Itu satu kalimat yang sangat konyol yang dikatakan di tengah kemabukannya gitu ya. Dan kita bisa melihat gambaran pesta dunia itu seperti itu. Eksklusif, elitis, ada pihak yang di bawah, ada pihak yang dikorbankan. Yang di bawah harus melayani yang di atas. Tetapi gambaran pesta yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah pesta yang inklusif, yang terbuka untuk semua orang. Semua orang boleh datang, semua orang boleh melihat. Sebuah gambaran pesta yang sederhana di mana semua orang juga bisa menikmatinya. Dan yang terlebih penting di situ ada kasih. Dan yang terutama bukan menuntut korban, tetapi Yesus sendiri yang menjadi korban. Puncak dari bagian ini adalah kalimat di ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia mengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti, dan memberikan kepada murid-muridnya. Ini mengingatkan kita akan apa Bapak Ibu? 4 kalimat utama perjamuan kudus, perjamuan terakhir. Ia mengangkat, mengucap berkat, memecah-mecah, dan membagikan. Itu sebuah simbol yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, di mana diri Kristus sendiri yang menjadi korban di atas kayu salib. Diri Kristus sendiri yang membuat kita bisa dikenyangkan. Pesta dunia menuntut untuk kita melayani, menuntut korban, eksklusif hanya kelompok-kelompok tertentu. Tetapi pesta yang Tuhan Yesus tawarkan adalah di mana Dia sendiri yang menjadi korban. Peristiwa ini yang seharusnya menjadi pengingat dan buat setiap kita Bapak Ibu. Ketika kita melihat kisah ini, bahwa teladan yang mau Tuhan Yesus berikan ada suatu teladan pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan. Pelayanan yang digerakkan oleh belas kasihan dan mau berkorban. Pelayanan yang mau memberi diri. Bukan menuntut untuk dihargai, bukan menuntut untuk
dimengerti. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan kepada setiap kita satu teladan yang sangat besar. Ia memberikan nyawanya di atas kayu salib. Ia memberikan dirinya supaya setiap orang itu bisa dikenyangkan, mendapat kepuasan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, seharusnya pesan ini juga yang sejalan dengan tema kita sepanjang tahun ini, bukan? Menjadi dampak. Kita diajak untuk impact gitu ya. Untuk hidup berdampak itu butuh belas kasihan, butuh kasih dan pengorbanan. Untuk kita bisa menyisihkan segenggam beras setiap hari, itu kita butuh komitmen, bukan? Meskipun kecil, tapi kalau nggak ada komitmen gitu ya, nggak mau berkorban, ya nggak bakal dilakukan. Kita dituntut diberikan sarana untuk 1 hari 1 kebaikan, 1 hari 2 doa. Kalau kita tidak menyediakan waktu, oh iyalah kalau sempat, oh iya saya nggak baca gitu ya, oh iya saya nggak baca warta karena sibuk. Kita nggak akan pernah sempat gitu ya. Yesus memberikan satu teladan kepada kita. Satu teladan yang mau berkorban, yang mau berbelas kasihan. Karena tidak ada pelayanan yang terlalu berat jika kita mau membandingkan dengan pengorbanan Kristus yang telah dilakukan bagi setiap kita. Tidak ada pelayanan yang terlalu membebani kita kalau dibandingkan dengan apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Ia telah memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk setiap kita, supaya kita dikenyangkan, dipuaskan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita untuk terus mengkalibrasi hati, meriksa motivasi kita. Apakah kita sungguh selama ini melayani, mengikut Tuhan? Apakah kita mengikuti teladan Tuhan untuk mau berkorban? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama belajar dan melihat tentang gembala yang penuh dengan belas kasihan, yang mau memberikan dirinya, memberikan nyawanya, supaya setiap kami boleh hidup, supaya setiap kami boleh mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan, biarlah di masa-masa Prapaskah ini kami sungguh terus merenungkan akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, yang memberikan kami teladan untuk kami boleh hidup mau berkorban seperti yang Engkau teladani. Terima kasih, Engkau tolong setiap kami, Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.